Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan satu aksi nyata dari guru penggerak. Yang saya angkat pada kali ini adalah aksi nyata di bidang literasi. Pertama-tama saya merasakan satu semangat yang luar biasa setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya ingin melakukan satu transformasi ilmu yang saya dapatkan ketika di pendidikan guru penggerak bersama fasilitator dan instruktur, juga para pengajar praktik. Dari refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali ide-ide yang mau saya lakukan ketika di kelas atau di luar kelas. Dalam konteks ini ketika mau melaksanakan salah satu pemikiran dari refleksi pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan atau memandang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dalam konteks ini saya mau membebaskan kepada anak dalam arti sesuai dengan skill, minat dan bakatnya di bidang literasi. Saya sangat semangat sekali, kemudian ada kecemasan apakah saya nanti diterima atau ditolak ketika mentransformasikan ide-ide saya. Awalnya saya semangat, kemudian ada kecemasan, tapi dengan dorongan yang kuat akhirnya saya bisa melakukan satu pertemuan dengan teman-teman, dengan anak-anak DKV yang satu ide dengan pemikiran saya ketika mereka berminat di bidang literasi. Nah, saya membuat satu ide bagaimana kalau di sekolah kita membuat satu media yang bisa mengkomunikasikan antara pihak sekolah dengan warganya, dengan para dengan gurunya, dengan siswanya, dengan muridnya. Gitu. Punya ide, kemudian kami berembuk dengan teman-teman, dengan guru-guru yang lain juga mengajak, dan ide itu bisa terwujud dalam bentuk buletin. Jadi satu media di mana kita bisa berkomunikasi atau bisa menyebarkan juga informasi apa yang terjadi di sekolah melalui buletin. Dan akhirnya setelah melewati pertemuan, rapat, kemudian membahas rubrik di dalamnya dan akhirnya tercipta atau terwujudlah satu media di bidang literasi, yaitu buletin, namanya Buletin Semeksa. Saya kira itu salah satu ide bagaimana ketika pemikiran Ki Hajar Dewantara diimplementasikan di sekolah sesuai dengan minat bakat warga sekolahnya dalam satu media namanya buletin. Ini bergerak di bidang literasi, khususnya di jurnalis, bagaimana menulis dan lain-lain. Nah, tentu ide ini berawal dari pengalaman saya. Setidaknya saya pernah bergelut di bidang jurnalistik, menulis di portal nasional misalkan atau di koran lokal begitu. Saya suka dengan dunia jurnalistik, khususnya di penulisan opini. Ada beberapa karya yang saya pernah dimuat gitu di koran lokal, kemudian di portal nasional, dan ini saya ide ini saya kembangkan, ide ini saya transformasikan ke anak-anak, ke sekolah begitu, dengan merekrut anak-anak yang satu pemikiran, kemudian mendapatkan dukungan dari guru-guru yang lain. Ide itu terus berjalan dan akhirnya terwujudlah seperti yang saya katakan tadi, ada satu media konkret yang lahir dari pemikiran tersebut, jadilah satu buletin. Saya sebagai siswa DKV jujur sangat senang sekali, karena pada awalnya itu saya
tidak mengerti sama sekali dunia jurnalistik. Tapi setelah ada gagasan atau ide dari Pak Iip, saya bisa memaparkan, jujur saya orangnya hobi dengan membaca. Hobi membaca apapun itu yang membuat saya senang. Dengan hobi tersebut atau dengan kesukaan dan kegemaran saya tersebut, dengan gagasan Pak Iip atau ide dari Pak Iip, saya merasa sangat senang sekali dan terdukung. Karena pada awalnya saya tidak tahu bagaimana saya bisa memaparkan hobi saya sehingga bisa jadi seperti ini. Nah, dengan cara awalnya itu Pak Iip memberi saya ide. Waktu itu malam hari Pak Iip ngechat saya kalau ada ide atau gagasan saya harus membuat buletin bersama-sama. Awalnya saya cukup terkejut dan senang. Nah, setelah itu saya berpikir gimana supaya bisa menyusun buletin ini bisa menjadi sempurna dan bisa jadi seperti yang sudah jadi sekarang. Nah, awalnya saya koordinasi dengan teman-teman saya yang awalnya juga mereka tertarik di bidang jurnalistik. Koordinasi tim tersebut, saya coba ngobrol. Awalnya saya coba ngobrol dulu bagaimana kita bisa menyusun dan menstruktur buletin ini supaya jadi. Setelah itu saya koordinasikan lagi dengan Pak Iip. Setelah koordinasi tersebut, Pak Iip setuju dan idenya cukup bagus dan akhirnya kita membuat banyak rubrik yang ada dalam buletin tersebut. Nah, rubrik-rubrik yang di dalam buletin tersebut didapat dari event-event sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, kita susun, kita ambil, kita kumpulkan informasinya, kita susun bersama tim. Tim tersebut dibagi dengan beberapa bagian yang menyusun atau membuat buletin itu bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya kita rapatkan hasil akhirnya bersama para tim dan para senior-senior dari jurusan desain komunikasi visual ini. Kita rapatkan, kita presentasikan bagaimana buletin ini supaya bisa menjadi lebih baik, dan kita mendapatkan ide, kritik, gagasan dari teman-teman atau guru-guru yang sudah kita rapatkan. Nah, dari gagasan atau ide tersebut, kita susun lagi, kita jadikan dan akhirnya menjadi buletin Smeksa ini. Nah, seperti itu bagaimana bisa terjadi buletin Smeksa ini. Saya jujur sangat senang sekali karena adanya media literasi ini. Mengapa seperti itu? Yang saya dapat dan yang saya baca dari artikel dari beberapa sumber, literasi di Indonesia ini masih cukup kurang. Tapi dengan adanya gagasan dan ide Pak Iip, kita bisa mengimplementasikan literasi tersebut ke seluruh sekolah, ke seluruh warga sekolah. Nah, sampai jadi buletin Smeksa. Kita bisa memaparkan ide-ide kita, kegiatan sekolah ke masyarakat sekolah supaya literasi di Indonesia, bahkan di lingkungan sekolah dulu deh, bisa meningkat. Dan jujur saya senang sekali karena saya bisa diberi kesempatan untuk bisa membuat buletin Smeksa ini bersama tim, sehingga literasi saya dan literasi seluruh warga sekolah bisa ditingkatkan lagi. Begitu. Wah, menurut saya itu bagus sekali ya untuk di sekolah ini ada buletin Smeksa. Sebelumnya buletin Smeksa tuh belum ada di sekolah ini. Nah, menurut saya ini bagus sekali ya, gagasan dari Pak Iip Rifai ini luar biasa. Karena di SMK 1 Kota Serang kita belum ada semacam media untuk mengaspirasi siswa dan guru supaya mereka bisa lebih semangat lagi berliterasi, menulis, membaca. Itu sulit sekali. Zaman sekarang itu kan serba digitalisasi ya, dan kemampuan membaca anak atau minat anak untuk membaca itu kurang. Kita bisa juga di sekolah ini mencoba untuk supaya anak itu lebih semangat lagi untuk membaca, untuk menulis. Ini luar biasa sekali gagasan dari Pak Iip menurut saya ya. Sebetulnya buletin Smeksa yang dirilis atau diciptakan oleh Pak Iip Rifai ini udah sangat luar biasa bagus sekali. Mungkin kalau misalnya ada penambahan itu bisa dengan tambahan rubrik untuk kolom-kolom siswa mungkin, agar siswa juga bisa semangat untuk membaca buletin Smeksa ini. Jadi mungkin juga kita bagusnya lagi kalau misalnya di depan nanti ada penghubung antara digitalisasi Instagram mungkin dengan buletin Smeksa yang dibuat kita ini, sehingga anak-anak juga bisa melihat tampilan buletin Smeksa di Instagram, kemudian penghubungnya atau tampilan atau print outnya atau hardnya itu bisa dicetak melalui buletin Smeksa. Kayak misalnya kirim-kirim salam atau misalnya karya-karya mereka yang ditampilkan di Instagram bisa juga muncul di buletin Smeksa, sehingga buletin Smeksa itu jadi lebih menarik siswa untuk bisa semangat membaca. Seperti itu. Semangat Pak Iip!